Malam hari ini bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini beliau meninggal terbunuh, ya, syahid. Yang bunuhnya ini orang yang suka ke masjid. Yang bunuh Sayyidina Ali ini orang yang istiqomah ke masjid, hafal Quran 30 juz dia hafal Quran. Kita mungkin hafal juz 30 kan. Ini yang bunuh Sayyidina Ali hafal 30 juz. Mulutnya tak pernah putus berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Tiap hari berzikir. Hari-harinya di masjid. Namanya pun mantap. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam namanya. Dia kelompok Khawarij. Khawarij ini disebutkan Nabi yaitu kilab ahli nar, anjing-anjing yang ada di nerakanya Allah nanti. Khawarij itu, tahu anjing kan? Anjing kan suka gonggong. Sekarang ni banyak gak Khawarij? Orang maulud digonggong, orang tahlil digonggong, orang talqin digonggong, orang solawatan digonggong, orang maulidan digonggong, orang tawasulan digonggong, orang haul digonggong. Banyak orang Khawarij sekarang, ya kan? Khilaf ahlin nar, anjing-anjing yang ada di nerakanya Allah nanti, orang Khawarij ini. Yang bunuh Sayyidina Ali ini, Nabi itu udah ngomong. Nabi ngomong tidak mungkin terpleset omongannya. Nabi bilang ke Sayyidina Ali, ya Ali, nanti ini ada orang yang bakal yang akan mukul kepala ente dengan pedang sampai menetes darah, dan darah itu akan membasahi jenggot ente, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah meninggal, Sayyidina Ali nunggu mana orang yang Nabi bilang mau mukul kepala aku sampai berdarah jenggotku ini. Ditunggu sama Sayyidina Ali. Bayangkan. Akhirnya tidak salah tu Sayyidina Ali meninggal tu bulan Ramadan. Di saat solat subuh, si Abdurrahman ini yang ahli zikir, ahli Quran, ahli masjid ini udah nunggu di dalam masjid, tapi di dalam bajunya bawa pedang, bawa pisau, ya. Akhirnya Sayyidina Ali masuk, pas solat tahiyatul masjid langsung ditusuk sama dia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi dah ngomong, kata Nabi, asqal awwalina wal akhirin, orang yang paling celaka dari zaman dulu sampai nanti kiamat ada dua orang. Siapa itu? Yang pertama, yang menyembelih ontanya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu punya onta. Ada orang yang menyembelih ontanya Nabi Soleh, itu orang yang celaka dari dulu sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu orang yang paling celaka. Al-awwalin wal akhirin, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat yang celaka ni dua orang, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ini anak kasih peringatan saja. Ini tidak secara mutlak, ya, secara umum saja. Orang yang hafal Quran, yang hebat bacaan Quran, kalau dia tidak ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, apalagi sampai membenci Nabi Muhammad, itu diragukan itu, ya. Bukan ana menafikan Quran. Tahaddus bin ni'mah, alhamdulillah, ana belajar di Hadramut, ana hafal 27 juz walaupun tidak sampai 30 juz. Kita disuruh hafalkan Quran. Orang yang hafal Quran itu nanti di hari kiamat bapak emaknya dikasih mahkota yang terbuat dari yakut. Kita tidak menafikan Al-Quran, cuma Nabi sudah ngomong hati-hati. Nabi bilang apa? Aktsaru munafiqi hadhil ummati qurra'uha. Orang yang paling banyak munafik di akhir zaman ini yang paling hebat bacaan Qurannya. Nanti pergi ke Saudi, ke Mekah dan Madinah, itu imam-imam besar-besar hebat-hebat semua baca Quran.
bacaan Qurannya fasih. Kita tidak menafikan itu, bagus. Baca Quran harus tartil, harus tajwid, harus bagus, indah. Warattilil Qur'ana tartila, dibaca tartil, enak, merdu, bagus. Tapi mereka disuruh ziarah ke makam Nabi, tidak mau. Apa ziarah? Haram. Ziarah itu haram bagi mereka. Cobalah kita yang haji, yang umrah, ziarah makam Nabi ngangkat tangan, ditepuk tak sama polisi? Tak boleh. Dia bilang Nabi Muhammad dah mati, tak ada Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur itu dalam kitabnya beliau mengatakan akan datang suatu zaman orang bakal mengatakan di mana kuburan Nabi, padahal di depan mukanya kuburan Nabi Muhammad. Nanti akan datang suatu zaman orang lewat di kota Madinah, dia bakal tanya di mana kuburan Nabi, padahal sudah jelas Qubbatul Khadra, kubbah yang warna hijau itu kan di bawahnya kuburan makamnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih hidup. Siapa yang bilang Nabi Muhammad sudah mati? Nabi Muhammad masih hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim, kata Allah, orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka masih hidup, mereka cuma menumpang pindah tempat saja. Tu imam-imam besar di Saudi Arabia sana, di Mekah, Madinah, tapi mereka benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Apa? Oh, seperti orang sholawatan muji Nabi Muhammad, dibilangnya bid'ah, dibilangnya lebih mementingkan Al-Quran. Padahal kalau kita mau jujur dalam Al-Quran ini, kalau kita mau jujur ya, dalam Islam ini segala sesuatu mesti ada tertib. Kalau tidak tertib, tidak sah. Solat tidak tertib, tidak sah. Wudu tidak tertib, tidak sah. Allah sebut dalam Al-Quran, "Falladzina amanu bihi wa nasaruhu wa azzaruhu wa taba'u nural ladzi unzila ma'ah." Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, Allah mengeluarkan dirinya pada ayat ini. Artinya kalau orang cinta kepada Allah saja, kepada Nabi Muhammad tidak diterima cintanya. Orang Yahudi ngaku cinta kepada Allah. Qalatil yahud nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Orang Yahudi mengatakan kami adalah anak-anaknya Allah, pecinta-pecintanya Allah. Tapi disuruh ikut Muhammad tidak mau. Orang Nasrani juga begitu. Dia bilang Tuhan Allah, kata dia kan. Cuma dia tak bisa menyebut Allah, dia tak belajar tajwid. Dia bilang Tuhan Allah, katanya. Yahudi Nasrani ngaku dia cinta Allah tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Inti dari agama Islam ini seluruhnya mahabbatun Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kalian mau cinta aku, kata Allah, ikuti Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, aku cinta kau dan aku ampunkan dosa kalian. Orang yang cinta Nabi Muhammad, dosa tidak masalah. Artinya jangan takut, InsyaAllah dengan kecintaan itu akan diampunkan dosanya. Allah mensyaratkan ampunan bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Disebut yang beriman kepada Nabi, yang menolong Nabi, yang memuliakan Nabi dan mengikuti cahaya yang turun bersama Nabi, yaitu Al-Quran. Nabi disebut 3 kali, Al-Quran keempat. Nabi disebut 3 kali, baru Al-Quran. Makanya afdal, mencintai Nabi Muhammad lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak menafikan Al-Quran, jangan sampai gara-gara ini. Makanya kita lihat orang nanti kalau dia hafal Quran, bacaannya bagus, tapi diajak solawatan saja tidak mau, bid'ah katanya. Nah, itu diragukan itu ya. Jangan bangga dulu. Yang bunuh Sayyidina Ali orang hafal Quran 30 juz, kemudian ahli masjid, kemudian ahli zikir. Padahal dia sudah mendengar sabda Nabi bahwa Ali itu begini, kemuliaan Ali begini, al-haqqu ma'ali wa Ali ma'al haq. Kata Nabi Muhammad, Ali itu bersama kebenaran, kebenaran bersama Ali. Orang yang membenci Ali telah membenci aku, yang mencintai Ali mencintai aku. Banyak fadilah-fadilah yang Nabi sampaikan. Tapi mana keutamaan itu semua di matanya Abdurrahman bin Muljam? Tidak dipakai itu semuanya. Dibunuhnya Sayyidina Ali, wallahu alam, ada dendam kesumat atau gimana. Intinya semua keutamaan Ali tidak ada di mata dia. Dibunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu orang yang paling celaka.
dari awalin wal akhirin, kata Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mempunyai keyakinan yang sudah full, yang sangat luar biasa. Sayyidina